Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Siap belajar hari ini. Kita ketemu di tema 2. Sebelumnya Ibu menjelaskan bahwa tema 2 kali ini berbeda dari biasanya. Kalau kita berurutan melihat buku, maka kali ini kita akan menyatukan beberapa sub pembelajaran dalam satu pertemuan karena menyesuaikan dengan kurikulum darurat. Baik, jadi kita mulai saja belajarnya ya. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna, dilengkapi dengan akal, perasaan, pikiran. Nah, manusialah yang bisa melestarikan tumbuhan dan hewan. Kenapa kita harus menyayangi tumbuhan dan hewan? Karena tumbuhan dan hewan bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Maka sudah selayaknya dan seharusnya lah kita melestarikan dengan merawat tumbuhan dan hewan. Tumbuhan bisa memberikan manfaat dengan memberikan sumber udara yang kita kenal dengan oksigen. Kemudian tumbuhan juga bisa memberikan kita sebagai bahan makanan. Tumbuhan juga bermanfaat akarnya untuk menyimpan cadangan air saat kering, maka kita mempunyai persediaan air. Masih banyak lagi manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat hewan bisa dijadikan hewan peliharaan sebagai teman bermain dan sebagai penjaga rumah. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan makanan manusia. Maka sayangilah tumbuhan dan hewan. Di pembelajaran tema 2, kita akan belajar menentukan posisi pecahan sederhana 1/2, 1/3, dan 1/4. Kemudian kita belajar menuliskan nilai pecahan sesuai gambar. Selain itu, kita juga akan belajar pengamalan sikap berbuat baik kepada manusia sebagai wujud pengamalan sila pada lambang Garuda Pancasila. Kemudian kita juga bisa menceritakan pengalaman mendoakan orang lain. Siap untuk belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari bentuk A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Garis di antara keduanya kita baca per. Contoh, 1 bagian coklat. Kemudian coklatnya dibagi 2, maka kita akan tulis 1/2. Artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Kita baca 1/2. 1 adalah pembilang, 2 adalah angka penyebut. Kemudian kita bagi 3 lagi. 1/3, 1/3, dan 1/3. Itulah angka matematikanya. Kemudian mau kita bagi 4, maka kita tulis 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membagi 5? Maka bagian yang diarsir ini kita akan tulis 1/5. 1 bagian dari 5 bagian yang sama. Baik, contoh benda konkretnya. Ini adalah buah pisang.
buah pisang ini adalah 1 bagian. Kemudian buah pisang ini kita potong menjadi 2, maka 1 bagian ini ditulis 1/2. 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Kemudian kita potong lagi menjadi 3. 1 bagian ini ditulis 1/3. Artinya 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Ingat, yang di atas disebut angka pembilang dan yang di bawah kita sebut dengan angka penyebut. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan bersama video pecahan. Semoga bisa menambah pengetahuanmu tentang pecahan. Nah, untuk lebih memantapkan ilmumu tentang pecahan, maka perhatikanlah penjelasan slide berikut ini. Baik, kita sudah belajar tentang pecahan. Konsep pecahan adalah membagi suatu benda dengan bagian yang sama rata atau sama banyaknya. Nah, sekarang kita akan belajar berbagi dengan sesama di dalam sebuah cerita. Petani yang baik hati. Bacalah cerita ini, kemudian ambillah pelajaran yang disampaikan dalam cerita ini. Setelah membaca cerita petani yang baik hati, maka kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih baik kita bisa tumbuhkan dengan cara 1 kata, peduli. Jika kita peduli, maka kita sudah bisa menjadi orang yang baik. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik bisa kita lakukan kepada sesama manusia, tumbuhan, dan hewan. Apabila kita bersikap baik kepada manusia, maka kita bisa mempunyai teman yang banyak. Kemudian kita pun merasa nyaman karena tidak hidup sendiri. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka ketika kau ditolong oleh orang lain, sebaiknya ucapkanlah terima kasih. Dan ketika engkau memiliki dan berbuat salah kepada orang lain, maka tumbuhkanlah keberanianmu untuk meminta maaf. Anak pemberani, anak yang akan meminta maaf ketika melakukan kesalahan kepada siapapun, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, atau kepada yang lainnya. Bekerja sama dengan berbuat baik juga akan menumbuhkan sikap jujur. Salah satu berbuat baik yaitu mendoakan orang lain yang sedang sakit. Ibu pernah didoakan oleh murid ibu pagi-pagi. Semoga ibu sehat walafiat. Wah, ketika mendengar itu ibu rasanya sangat senang dan bahagia. Maka apabila perasaan senang itu engkau rasakan, maka engkau pun bisa melakukan itu terhadap orang lain. Sikap kepedulian atau berbuat baik adalah contoh pengamalan bunyi sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Kenapa dengan rantai? Rantai ini adalah benda yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Karena itulah kita harus peduli dengan berbuat baik kepada orang lain. Karena kebaikan itu akan kita nikmati sendiri manfaatnya.
kalian akan mendapatkan tugas. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Ya, insya Allah pasti punya. Maka tugasnya adalah tuliskanlah pengalamanmu mendoakan orang lain. Boleh ayah bundamu, boleh kakek nenekmu, om tante, atau anggota keluargamu yang lain. Boleh juga kerabat dan tetanggamu. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Salam BDR, tetap sehat, gembira, semangat walau belajar dari rumah. Terima kasih saya sampaikan kepada guru BDR, ayah bunda dan keluarga yang lain yang telah membimbing Ananda Soleh Soleha dalam menyelesaikan pembelajarannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.